Puji nama Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara semua yang menyaksikan ibadah secara online. Dari tempat ini kami ucapkan selamat tahun baru. Kita bersyukur kita berkumpul kembali beribadah walaupun secara online, tapi kita percaya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai. Ketika kita memuji, memuliakan Dia, Dia hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu yang menyertai kami sepanjang tahun 2021. Amin. Dan awal tahun ini ya Bapak, kami rindu ya Tuhan datang di kaki-Mu, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Kau Allah sumber segalanya. Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang melindungi, menjaga, melihara kami. Kaulah segalanya Tuhan. Kami letakkan segala harapan kami ke depan di tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau ya Bapa, tidak ada hal yang mustahil bagi kami. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik, Engkau berikan masa depan yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat pelindungan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sangat baik. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan naikkan ucapan syukur. Kami bersyukur sebab Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang setia. Kami bersyukur. Terima kasih buat penyertaan, bersyukur. Terima kasih ya buat Tuhan. kasih setia-Mu. Terima kasih selama-lamanya buat anugerah-Mu. Hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami percaya atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kami dikuatkan, kami dipulihkan. Amin. Jika ada yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tahun baru kita semangat baru lagi. Amin. 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 Kita angkat satu pujian. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan ucapan syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan pujian ini dari awal. Amin. Masuk gerbangnya
hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Ia menyatakan ya Bapa, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Ya Bapa yang baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Oh the Lord is good, For the Lord He is good, and mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercies endureth forever and ever. Amen. sebab Tuhan ya baik, Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan kita itu baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Haleluya. mari kita siapkan hati kita. Kita boleh duduk kembali. Kita akan masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Kita ingin menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita siapkan hati kita, bukakan hati kita, rasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita menyembah, bersekutu dengan Tuhan, hadirat itu nyata, mujizat itu nyata. Oh haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita angkat dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu ya Tuhan, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian dari awal. Benar ya Tuhan, Engkau Yesus sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian, segala hormat, hanya bagi-Mu Tuhan. Kau kami tinggikan, Kau kami sembah Yesus. Allahku, Tuhan dan Rajaku, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau kami tinggikan, kami sembah. Sembah dan pujian hormat terima segala dahsyat dan luar biasa. Allah yang kami sembah, Kau layak kami sembah. Raja di atas segala raja, Haleluya. berkuasa, yang bertata. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Engkau tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Tibalah saja kami akan mendengar firman-Mu. Ya Bapa yang baik, ialah Kau mengurapi, memberkati Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali kita berjumpa di pagi hari ini. Ya, di minggu pertama di bulan Januari tahun 2022. Saya Gembala Sidang CWS Karisma Family menyapa kita semuanya. Salam tahun baru, selamat tahun baru buat kita semuanya. Shalom ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Dia telah menuntun perjalanan kita minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun berganti tahun. Dia Allah tetap setia menyertai kita, saudara kasih oleh Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan di tahun yang baru ini. Haleluya, ada sukacita? Haleluya, kami di sini bersukacita dan kami dapat merasakan sukacita yang sama di rumah jemaat Tuhan atau dimanapun jemaat yang mengikuti ibadah live streaming ini. Entah Anda berkumpul dengan saudara-saudara, keluarga, ya mungkin Anda sedang ada juga di puncak, ya di Brastagi, ada di Danau Toba, ya sedang di tempat-tempat di hotel, di tempat-tempat rekreasi atau tempat wisata, tetapi Anda tidak meninggalkan ibadah Anda. Bersukacitalah bersama dengan keluarga, ya selamat menikmati minuman tahun baru, selamat menikmati kue-kue tahun baru. Jangan lupa juga bolehlah nanti setelah kita berjumpa di Medan, kita boleh saling berbagi menu-menu tahun baru. Haleluya, amin. Iya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita menjadi rema atau sebagai pesan-pesan Tuhan di awal tahun ini. Ya, minggu yang lalu dalam ibadah Thanksgiving, ayat firman Tuhan ini sebenarnya udah saya singgung buat kita. Tapi saya mau lebih dalam lagi sampaikan untuk kita semuanya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan dalam Keluaran 19 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Katakan amin buat firman Tuhan. Nah, menjadi harta kesayangan Tuhan. Nah, kalau Anda memiliki sebuah barang kesayangan, tentu barang itu tidak akan ditaruh di tempat sembarangan. Maka barang itu akan ditempatkan di tempat yang aman, jauh dari gangguan anak-anak, ya, jauh dari gangguan dari tangan-tangan yang jahil, ya. Mungkin barang itu berharga karena mahal, ya. Dan juga mungkin karena limited edition gitu ya.
dan juga cara atau proses pengerjaannya yang begitu apik sekali ya, begitu rumit, tapi ketika Anda memilikinya itu menjadi sesuatu barang yang sangat berharga sekali. Ya, maka barang itu akan ditempatkan di tempat yang aman ya, ditaruh di tempat yang baik ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, menjadi harta kesayangan berarti barang itu sangat berharga atau sangat berarti bagi saudara, sangat bernilai bagi pemiliknya. Sehingga si pemilik akan menjaganya dan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita telah membaca Keluaran 19 ayat 3 sampai 5. Nah, dalam Keluaran 19 ini Tuhan menyuruh Musa untuk mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka telah melihat perbuatan tangannya yang ajaib yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Kita tahu peristiwa itu, kita tahu cerita itu, sejarah itu, saudara kasih, karena Tuhan ada atas sejarah, saudara kasih Tuhan. Tangannya telah menuntun mereka menyeberangi Laut Merah di atas tanah kering. Ya, dan juga tangannya telah memelihara mereka selama perjalanan di padang gurun. Kita tahu perjalanan di padang gurun itu tidak mudah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana mereka dicukupkan oleh Tuhan segala kebutuhan, keperluan mereka, bahkan kesehatan mereka Tuhan pelihara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Allah sungguh dahsyat dan luar biasa menuntun bangsa Israel. Nah, hal yang sama juga berlaku di dalam kehidupan kita umat Tuhan, orang Kristen ya. Secara rohani kita adalah umat Israel ya. Kita juga disebut Israel secara rohani. Kita telah ditebus dan diselamatkan dari perbudakan dosa ya, dari kegelapan, dibawanya kita kepada terangnya yang luar biasa. Jadi tangannya telah menuntun dan memelihara kita. Terlebih saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang tahun 2021 ini Tuhan telah memelihara kita semuanya. Amin. Tuhan telah memelihara kita dan sekarang kita sudah memasuki tahun baru 2022. Tuhan masih menuntun kita dan memelihara kita. Bahkan sampai kita mengakhiri tahun 2020-nya, sampai masuk tahun-tahun yang baru lagi. Saya percaya tangan Tuhan akan menuntun dan memelihara kita semuanya. Katakan amin. Menjadi harta kesayangan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, karena kasihnya Tuhan mau menunjukkan kemurahannya atas kita, atas umatnya. Dia Tuhan Allah mau mengikatkan dirinya dengan umatnya. Ingin lebih intim lagi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Ya. Menjadi harta kesayangan Tuhan. Nah, hal senada disampaikan juga oleh Yesaya dalam kitab Yesaya 43 ayat 4 ya, bahwa dikatakan firman Tuhan di sana, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi hal senada, harta kesayangan. Kalau Yesaya mengatakan bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan dan mulia di mata Tuhan dan Dia mengasihi kita. Itu kata firman Tuhan bagi kita di momen tahun baru ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita lebih jauh lagi mendalami kebenaran firman Tuhan, sampai-sampai Tuhan mengidentifikasikan manusia dengan biji matanya sendiri. Itu sesuatu yang berharga, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Ulangan 32 ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Ya, ini daerah yang sangat ganas sekali. Tapi firman Tuhan mengatakan dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Wah, luar biasa sekali. Bahkan Mazmur 19 ayat 8 berbicara juga hal yang senada, dikatakan di sana, peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Jadi ada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dalam Zakaria 2 ayat 8,
Hal yang sama juga ya, bagian yang terakhir yang saya sangat-sangat kagumi sekali dari Tuhan Allah kita, dikatakan di sana dalam Zakaria 2 ayat 8, bagian yang terakhir ya, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Jadi kalau ada yang mau mencoba-coba mengganggu kehidupan kita, berarti dia sedang mengganggu biji matanya Tuhan. Menjadi harta kesayangan Tuhan. Setiap kita mau menjadi harta kesayangan Tuhan, katakan amin. Menjadi harta kesayangan Tuhan, dijaga betul, dirawat betul. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, nah saya ingin sampaikan kepada kita, pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang menentukan nilai seseorang itu di hadapan Tuhan. Berharga, bernilai ya, menjadi harta kesayangan Tuhan. Faktor-faktor apa saja Kak itu? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sampaikan bahwa faktor yang pertama adalah faktor kepemilikan. Siapa yang memiliki? Ya. Siapa yang memiliki manusia itu? Siapa yang memiliki orang tersebut? Siapa yang memiliki kita? Itu menentukan dia berharga, dia menjadi harta kesayangan yang dipelihara, yang dirawat oleh Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru Paulus mengatakan bahwa kita telah dibeli dan dibayar dengan lunas. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi hal senada juga disampaikan di dalam surat-surat Petrus, di mana dikatakan bahwa orang Kristen adalah orang yang telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi artinya demikian, dengan telah dibelinya dan ditebusnya kita, itu berarti bahwa kita adalah milik Yesus, katakan amin. Kita adalah milik Yesus, dan karena kita dimiliki oleh Yesus, maka kita menjadi begitu berharga, menjadi mulia, menjadi harta kesayangan Tuhan. Karena sebelumnya sebenarnya kita hanyalah seonggok tanah liat yang tak bernilai sama sekali, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Namun karena kita telah dibeli dengan darah yang mahal, makanya kita menjadi begitu bernilai di hadapan Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Pernah terjadi dalam sebuah lelang, di mana barang-barang seseorang yang terkenal, ya, dia punya popularitas, barang-barangnya dilelang. Dan apa yang terjadi? Barang-barang itu mencapai harga yang begitu tinggi sekali. Bahkan dikatakan jauh melebihi harga yang semestinya. Wow, gila betul ini. Tidak masuk akal, kok bisa harganya mahal sekali. Ada gitar, ya, tahu gitar ya? Ya seperti yang di tangan Kometio ini ya. Ada gitar. Mungkin harga gitar ini kalau dibeli ya harga mungkin 2-3 juta gitu ya. Katakanlah 5 juta harga gitar ini. Tapi ketika gitar ini dilelang, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tahukah harganya berapa? Gitar ini dihargai dengan harga yang sangat fantastis sekali, 20 miliar rupiah. Wow. Kenapa bisa seperti itu ya?
harganya bisa sangat tinggi sekali. Bahkan yang membelinya itu berterima kasih, beribu-ribu terima kasih karena dia mendapatkan barang itu. Udah dibayar mahal. Ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tahukah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang membeli gitar itu adalah seorang pangeran dari Timur Tengah. Rupanya gitar itu memang itu miliknya John Lennon dan juga Elton John. Jadi gitar-gitar itu dihargai sangat luar biasa sekali. Bukankah ini hal yang sangat gila sekali? Nilai barang itu melonjak beberapa kali lipat. Cuma karena siapa yang memiliki barang tersebut. Perhatikan. Cuma karena siapa yang memiliki barang tersebut. Yang membuat barang-barang tersebut laku mahal. Tentu saja bukan karena barang itu sendiri, tetapi karena siapa yang memilikinya. Yesus Kristus, Dia adalah Raja di atas segala raja. Tokoh sepanjang masa. Popularitasnya diketahui oleh seluruh dunia. Dan kita adalah milik kesayangannya. Katakan amin. Itu yang membuat kita bernilai. Itu membuat kita berharga. Karena siapa yang memilikinya. Faktor yang pertama adalah siapa yang memilikinya. Pastikan hidup kita, Yesus yang memiliki hidup kita. Katakan amin. Jadi demikian juga halnya dengan kita. Nilai kita melonjak jauh ketika kita dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita yang tadinya hanyalah sampah, kita diangkat menjadi anak-anak yang dikasihinya. Sekarang kita dipandang berharga di matanya. Hidup kita sungguh-sungguh berharga, menjadi harta kesayangan Tuhan. Dirawatnya, dijaganya kehidupan kita. Dia tidak biarkan kita sendirian, katakan amin. Jadi itulah yang membuat hidup kita sungguh berharga. Yang membuat kita berharga karena Dia yang memiliki kita. Siapa itu? Yesus Kristus. Dia telah membeli kita dan harganya telah lunas dibayar. Bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah Yesus Kristus. Makanya ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jemaat yang saya kasihi, ya, miliki rasa percaya diri. Ya, katakan bahwa kita bernilai di hadapan Tuhan. Kita berharga menjadi harta kesayangan Tuhan. Jangan berkecil hati. Miliki rasa percaya diri di tahun 2022 ini. Bukan karena diri kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang memiliki kita. Katakan amin. Tuhan Yesus yang memiliki kita. Nah, faktor yang kedua yang menentukan seseorang itu berharga dan bernilai di hadapan Tuhan adalah cara dan lamanya proses penempaannya. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, dari ayat ini Yeremia sedang menggambarkan bahwa manusia itu seperti tanah liat dalam tangan seorang penjunan. Dalam hal ini penjunan tersebut tentulah Allah sendiri. Jadi seorang penjunan akan membuat bejana dari tanah liat yang sama dengan harapan tanah liat yang tak bernilai tadi, bisa menjadi suatu karya seni yang bernilai, tentunya bernilai tinggi. Bahkan seorang penjunan akan melakukan secara berulang-ulang sampai bejana tersebut menjadi bejana yang sempurna dalam pemandangannya. Jadi dibentuk semakin indah, semakin indah. Tukang periuk itu adalah Allah sendiri. Jadi proses penempaan itu sendiri adalah sebuah upaya meningkatkan harga suatu barang yang tadinya tidak atau kurang bernilai, diproses, ditempa menjadi suatu barang yang mempunyai nilai tinggi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Seperti inilah Allah membentuk kita. Pada saat Ia membentuk kita, memang tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sakit, perih, penuh penderitaan, dan mungkin banyak air mata. Untuk apa? Untuk membentuk kita menjadi pribadi yang bernilai. Dia membentuk karakter kita, menjadikan kita harta yang berharga, menjadikan kita menjadi kesayangan Tuhan. Satu-satunya cara bagi Allah untuk mengubah kita supaya menjadi cantik, bernilai, memancarkan kemuliaan Allah, kita mesti harus ditempa. Kita mesti harus dibentuk. Dalam Alkitab kita tahu banyak pribadi-pribadi atau tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Alkitab yang dibentuk Tuhan, menyakitkan, penuh penderitaan, tapi akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang luar biasa, dipakai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Katakanlah contohnya Daniel. Dia harus masuk ujian dalam perjalanan kehidupannya, dalam karirnya. Banyak orang yang mau menjatuhkan dan mau membinasakan dia, tapi dia tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dilemparkannya dia ke gua singa, penuh penderitaan. Siapa lagi dalam Alkitab? Yusuf, dia juga ditempa. Tapi pribadi-pribadi ini menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang bernilai, yang mahal, yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan Ayub juga, dia ditempa dengan berbagai-bagai situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Padahal dalam Alkitab kita tahu bahwa Ayub dikatakan udah sempurna lah hidupnya. Dia saleh, dia jujur, menjauhi segala kejahatan. Dia takut akan Tuhan, kata firman Tuhan. Tapi diproses juga, ditempa juga, melewati tempaan-tempaan yang lebih berat lagi dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Ayub meresponi dengan baik, dengan benar setiap tempaan-tempaan dalam hidupnya. Jadi Allah mengubah kita dari tidak bernilai menjadi suatu karya yang bernilai tinggi. Jadi dengan demikian proses penempaan atau pembentukan adalah cara Tuhan membuat saudara dan saya sempurna dan berharga di matanya. Jangan ketika kita dibentuk oleh teman kita undur dari pelayanan. Gak benar ini yang bergereja ini. Udahlah pindah gereja lah saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan saudara-saudara kita di sekitar kita, untuk melatih kesabaran kita, kedewasaan kita dalam bertuhan, boleh saya katakan. Ya. Minta kekuatan dan hikmat Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu baik. Sekalipun ada orang-orang kadang-kadang yang membuat kita mungkin agak gimana begitu ya. Mungkin sepanjang tahun 2021 ini beberapa karakter kita sudah dikikis ya. Tadinya kita suka marah-marah, tadinya kita suka, udah berubahlah 2022-nya lebih soft, lebih sabar. Amin. Ya, kalau Tuhan izinkan kita ada masalah, persoalan, itu sedang menempa hidup kita. Ada seorang pria dari Inggris yang bernama Mayer ya. Dia pernah memberikan sebuah ilustrasi yang sangat menarik sekali. Dikatakan di sana, sepotong besi dengan harga Rp25.000. Ya, sepotong besi. Kalau ditempa atau dibentuk menjadi tapal kuda, ya sepatu kuda. Baru-baru ini saya naik ke Brastagi, kami naik kuda. Saya tanya tukang apa namanya? Delman ya, tukang apa namanya? Yang pokoknya yang nyewakan kuda untuk kita tumpangi itu. Saya tanya, ini sepatu kudanya terbuat dari apa? Dari besi. Harganya berapa? Ya tergantung. Ya ada harga 50.000, ada yang harga berapa tahan lamanya. Ya kalau sering dipakai seminggu pun nggak tahan. Jadi harus cepat diganti. Tapi kalau nggak sering ya 1 bulan, 2 bulan bisa juga diganti. Jadi, nah kalau ditempa, besi itu ditempa menjadi tapal kuda atau sepatu kuda, maka harganya menjadi Rp50.000.
Tetapi kalau besi itu ditempa atau dibentuk menjadi jarum, harganya naik menjadi Rp175.000. Tetapi kalau ditempa lagi atau dibentuk menjadi pisau yang tajam, pisau silet, maka harganya menjadi berlipat ganda, bukan 175.000 lagi, tapi harganya sudah menjadi 1.650.000. Jadi naik harganya. Semakin ditempa, semakin diasah, semakin bernilai. Dan bukan hanya itu, rupanya ketika besi itu diserahkan ke tangan tukang jam, ya, maka ditempalah besi itu atau dibentuk menjadi jarum penunjuk di jam tangan. Katakanlah arloji Rolex. Tahukah harganya menjadi berapa? Besi yang tadi itu, yang tak bernilai itu, tapi di tangan seorang tukang jam Rolex, nilainya menjadi 1 miliar lebih. Wow. Jadi semakin ditempa, siapa yang menempanya, semakin bernilai mahal. Jadi setiap tempaan atau pembentukan terhadap besi tersebut meningkatkan nilai, meningkatkan harga jualnya. Lebih banyak ditempa, lebih banyak dipukul, lebih banyak dibakar, maka nilai jualnya semakin tinggi. Demikian juga dengan kita orang percaya, semakin lama dan semakin banyak kita ditempa dan kita meresponinya dengan baik, dengan benar penempaan itu, tanpa kita sadari hal itu justru telah meningkatkan nilai kita. Kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Setiap tahun kita ditempa, setiap tahun kita dibentuk. 2021 kita sudah menerima banyak tempaan. Dan di tahun 2022 ini akan ada tempaan-tempaan baru yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena dialah sang penjunan itu. Karena dialah tukang periuk itu yang mengerjakan kembali bejana itu supaya lebih indah lagi dan lebih bernilai lagi. Maka ditempatkanlah di tempat yang indah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, faktor yang ketiga yang menentukan seseorang itu menjadi harta kesayangan Tuhan, ya, bernilai dan berharga adalah ketaatan dan kesetiaannya. Tadi udah kita baca dalam Keluaran 19 ayat 5. Dikatakan dalam firman Tuhan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Garis bawahi, mendengarkan sungguh-sungguh firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Jadi ayat ini menyatakan bahwa untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, syaratnya adalah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada janjinya. Katakan amin. Jadi inilah bagian kita dalam menentukan harga atau nilai kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan, terhadap perintahnya, ya kita tidak berharga. Sungguh-sungguhlah terhadap firman Tuhan dan perintah-perintahnya. Harta kesayangan itu berbicara tentang properti yang bernilai. Saudara yang kasih Tuhan, properti yang bernilai ada syaratnya, yaitu taat dan setia pada firman Tuhan dan perjanjiannya. Jadi ada bagian kita dalam menentukan nilai kita. Katakan amin. Bagian kita adalah ketaatan kita dan kesetiaan kita terhadap Tuhan dan firman-Nya. Dengan apa? Dengan cara menjauhi segala kejahatan. Ya, menjauhi segala kejahatan. Itulah yang menentukan kita bernilai dalam pandangan Tuhan. Bahkan bukan hanya dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan manusia saja. Maka taat dan setialah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, sepanjang tahun 2022 ini. Amin. Taat dan setialah kepada Tuhan bahkan sampai selama-lamanya. Konsisten dan persistensi. Ya, konsistensi dan persistensi. Ya, kalau konsisten ya terus, tidak belok ke kanan, ke kiri gitu.
tapi tetap berjalan di jalannya Tuhan. Persistensi itu berbicara tentang apa? Bertahan sampai akhir. Bertahan sampai nafas terakhir dalam hidup kita. Itu artinya persistensi. Ya, karena Tuhan Yesus juga bertahan sampai akhir. Ya, dia tetap setia sampai mati di atas kayu salib. Haleluya, Tuhan kita sungguh baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, yang menentukan, faktor yang menentukan seseorang itu berharga, bernilai, menjadi harta kesayangan Tuhan adalah apa yang ada di dalam dia. Ya. Apa yang ada di dalam saudara, apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan di sana, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini disampaikan oleh seorang rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu Paulus. Bagaimana dia menghadapi pelayanannya begitu banyak tantangan, banyak rintangan, banyak aniaya, di penjara, bahkan di laut pun ganasnya laut ingin menenggelamkan dia. Sampai-sampai kalau Anda baca ayat 8 sampai 19. Wah, sedih sekali kita melihat. Tapi yang dikatakan firman Tuhan dari ayat 7 ini dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan, perhatikan garis bawahi, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi manusia di dalam kelemahan dan kerapuhannya dilukiskan sebagai bejana tanah liat oleh Paulus. Jadi nilai manusia sesungguhnya bukan terletak pada casingnya. Ya, tubuh ini, tanah liat ini casing saja Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sepertinya tak berarti, tapi sesungguhnya ada harta di dalamnya. Orang percaya seperti peti harta karun. Jadi sadari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita orang percaya itu seperti peti harta karun. Terdapat harta yang tak ternilai harganya, Tuhan taruh di dalam hidup kita. Jadi ini menjadi suatu penghiburan bagi kita dalam menjalani tahun 2022 ini. Jangan berkata, casing saya jelek, kurus, ya wajah saya tidak tampan, tidak rupawan, tidak cantik. Hey, stop menilai diri sendiri. Tuhan menilai kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Aku tidak memiliki apa-apa, aku tidak punya harta, aku tidak punya ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, anak muda, Tuhan telah berikan harta yang tak ternilai. Ada peti harta karun di dalam hidupmu, di bejana tanah liat ini, saudara yang kasih Tuhan. Ada harta yang tak ternilai, maka kita adalah sesuatu yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Saya teringat dengan Nick Vujicic, karena dia tahu Tuhan mengasihi dia. Tuhan taruhkan harta yang tak ternilai dalam hidupnya, yaitu firman Tuhan, Injil. Dan bukan hanya Injil, Roh Kudus juga dia terima ada di dalam hidupnya. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita adalah baitnya Tuhan? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu yang menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Jadi Alkitab telah menegaskan bahwa di dalam kita ada Roh Kudus yang memberi kuasa dan kemampuan. Katakan kuasa dan kemampuan. Ada kuasa dan kemampuan itu untuk menjalani kehidupan ini. Tahun 2022 ini ada kuasa dari Roh Kudus. Dia berikan kuasa dan kemampuan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Jadi roh yang ada dalam kita lah yang membuat kita berharga, menjadi harta kesayangan Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus itu kita sama sekali, karena tanpa Roh Kudus itu kita sama saja dengan bejana yang tak bernilai.
Jadi artinya demikian, Roh Kuduslah yang menjadikan kita bernilai dan berharga. Makanya sapa Roh Kudus setiap hari, setiap pagi. Jadi inilah cara pandang yang harus dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Nilai kita bukan karena casing kita, tapi nilai kita karena isinya. Apa itu isinya? Kalau isinya adalah firman Tuhan, yaitu Injil. Firman Tuhan mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berapa minggu yang lalu di awal bulan Desember kita dengar itu tentang keselamatan itu, yaitu soso. Keselamatan yang sempurna, bukan hanya kehidupan kekal di surga, tapi kehidupan di dunia ini juga. Kesembuhan, ya, keselamatan, keselamatan finansial, ekonomi, keselamatan, kesejahteraan yang daripada Tuhan. Semuanya Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau apa? Kalau isinya firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya isilah firman Tuhan dalam hidup kita. Dan sapalah Roh Kudus. Maka di saya, saudara dan saya, bukan bejana tanah liat biasa, tapi sebuah bejana tanah liat yang luar biasa. Katakan amin. Jadi pada umumnya dunia akan menghargai manusia dari casingnya, ya, paras dan mukanya. Tetapi Tuhan melihat dan menghargai apa yang ada dalam hati kita. Firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadilah seperti Daud. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hatinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat tahun baru 2022. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Engkau menjadi harta kesayangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan. Marilah kita datang lebih dekat di hadapan Tuhan. Jadikan firman Tuhan di awal tahun ini menjadi rema dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan telah menjadikan kita menjadi harta kesayangannya. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Sekali lagi dari awal kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari angkat tanganmu. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
tundukkan hati kita di depan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidupmu. Jikalau ada di tengah-tengah kita, ada di antara jemaat Tuhan, merasa dirinya kurang berharga, sehingga dia minder, merasa dirinya kecil, merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Ketahuilah, sadarilah, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa engkau berharga di mata Tuhan dan mulia. Bahkan Tuhan mau menjadikan engkau menjadi harta kesayangan. Hanya perlu engkau membuka hatimu di hadapan Tuhan. Sadarilah, engkau bejana tanah liat, tetapi di dalam bejana tanah liat itu Tuhan telah menaruh harta yang tak ternilai, yaitu Injil, firman-Nya, Roh Kudus-Nya. Sapalah firman-Nya, nikmati firman-Nya, nikmati hubungan yang intim dengan Roh Kudus setiap hari. Dia akan memberikan kuasa dan kemampuan atas hidup, sehingga engkau menjalani hari-harimu tidak dengan keputusasaan, tetapi dengan optimis, dengan iman dan keberanian yang daripada Tuhan. Sebab ada Roh-Nya yang memberikan kuasa atas. Bahkan di sepanjang tahun 2022 ini, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus atasmu. Tuhan berikan engkau Roh-Nya, Tuhan berikan engkau kekuatan. Dia merancangkan masa depan kita penuh dengan harapan. Kasih-Nya, kemurahan-Nya. Yesus, engkau sungguh baik atas kami semua. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Para suami di jamaah diberkati oleh Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Hati yang haus akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan dan membawa keluarga mereka semakin dekat dengan Tuhan. Ambillah komitmen ini, hei para suami-suami, untuk membawa istri dan anak-anakmu dekat dengan Tuhan, karena Tuhan mau mengikatkan dirinya kepadamu. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya, engkau sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah-Nya. Firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Percayalah kepada Tuhan. Suami-suami, istri juga diberkati oleh Tuhan menjadi penolong yang setia dan menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa di tengah-tengah keluarga. Untuk anak-anak kami juga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda juga menjadi pribadi-pribadi yang cinta akan Tuhan, karena mereka sadar bahwa mereka adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, harta kesayangan Tuhan yang berharga dan bernilai. Berkatilah anak-anak muda masa depan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, apapun yang sedang mereka doakan, pergumulkan, supaya mereka terima daripada Tuhan. Aku berdoa, topang mereka dalam nama Yesus Kristus. Permohonan-permohonan doamu didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Jadilah seperti yang engkau doakan. Jadilah seperti yang ada di dalam hatimu dalam nama Yesus Kristus. Seperti Hana yang memohon kepada Tuhan seorang keturunan, maka jadilah seperti itu. Terjadilah dalam kehidupanmu juga apa yang kau rancangkan, apa yang kau mohonkan di hadapan Tuhan. Bahkan cita-citamu, visimu 2022 ini, bahkan segala yang sudah engkau tuliskan di sepanjang 2020 ini, apa yang ingin engkau capai, hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan
menuntun kita semuanya, memelihara kita, karena kitalah menjadi harta kesayangan Tuhan. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, berkat-Mu atas kami semuanya ya Tuhan. Hidup kami hidup yang berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah buat firman-Mu, terpujilah Engkau sungguh baik ya Tuhan buat kami semuanya. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Selanjutnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun dan pimpinlah kami ya Tuhan, yang melakukan segala pekerjaan aktivitas sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang tinggal di kota, bahkan yang melakukan perjalanan-perjalanan keluar kota, mengunjungi keluarga atau dimanapun mereka berada, Tuhan sertailah, Tuhan berkatilah dalam nama Yesus. Mereka pulang ke rumah mereka, ke tempat mereka dengan baik dan sehat, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang 2022 ini kami mengandalkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Segala agenda, segala rencana kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya. Yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama-sama kita katakan amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati